Pertama niat, soal niat. Ustadz, bagaimana soal niat? Mengapa dalam fikih Syafi'i ditalafuzkan niat? Saya sering menyampaikan karena niat itu amal hati. Sementara fikih itu harus diukur. Karena terukur itulah dibutuhkan talafuzun niyah. Maka dalam kaidah fikih Syafi'i, puasa Ramadan termasuk di dalamnya harus talafuzun niyah minal lail. Dalam fikih Syafi'i. Dalam fikih yang lain boleh tanpa talafuzun niyah. Sama dengan kaidah kita sholat. Salat juga kita talafuzun niyah. Bahkan dalam semua ibadah Syafi'iyah itu menggunakan talafuzun niyah. Mau pergi umroh, niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, talafuzun niyah. Mau haji, nawaitul hajja wal umrata biha wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bahkan bayar zakat fitrah ada talafuzun niyah. Karena an-niyah amalul qalb, untuk menilai hati itu perlu diungkapkan. Itulah dalam kaidah fikih Syafi'i. Dalam fikih Maliki, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, an-niyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya hati, maka mereka tidak perlu talafuzkan. Orang Arab datang ke masjid langsung Allahu Akbar. Kita tidak dengar orang Arab bilang usolli fardul maghribi talata rakaatin mustaqbil kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Karena apa? Karena mereka talafuzun niat tidak biasa mereka. Kita mentalafuzkan niat sejak kecil, dan udah ditalafuzkan pun kadang-kadang masih kita langgar. Apa maksudnya Ustadz? Sudah talafuz niat nih dari rumah berangkat haji, tapi sampai ke Mekah bikin umroh. Bikin umroh duluan, bukan bikin apa? Haji. Kan syukurannya syukuran haji. Ngundang tetangga juga ngundang mau haji, tapi sampai di Mekah dia bikin apa? Umroh. Nah ini kan berarti melanggar niat, maka disuruh sembelih sebagai dendanya kambing, atau puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari kalau sudah pulang ke Indonesia. Fasabatin idarajatum tilka asyaratun kamilah. 7 hari di kampungmu, di kampung halamanmu, maka menjadi 10 hari puasamu itu. Karena kita melanggar apa? Melanggar niat. Jadi ditalafuzkan niat. Nah, karena itulah kemudian sering kita dengar selesai tarawih di kampung-kampung diajarkan untuk mentalafuzkan niat. Sekali waktu Rasulullah SAW tanya kepada Aisyah, pagi-pagi mau sarapan, kemudian tidak ada sarapan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni idzan asum. Kalau begitu aku puasa. Ucapan baginda Nabi inni idzan asum kemudian oleh para ulama fikih dipahami bahwa puasa sunnah, ini karena puasa sunnah hukumnya boleh berniat mendadak. Bukan dengan sebab dari tadi malam. Kita kalau tanya istri, ada sarapan nggak pagi-pagi? Kopi ada nggak kopi? Nggak ada. Nah, ke warung. Suruh ke warung istrinya. Bukan bilang apa? Kalau gitu saya puasa. Jarang kita begitu. Tapi ini terkait dengan puasa apa tadi? Puasa sunnah, bukan puasa wajib. Nah, Ramadan ini dalam kaidah fikih Syafi'i, dia minal lail sudah berniat. Bahkan diulang terus selesai ibadah salat tarawih, biar ingat bahwa besok itu mau puasa lagi. Walaupun sebenarnya kita pasti ingat bahwa kita besok mau berpuasa. Syarat puasa kita tahu semua. Pertama Islam. Kalau tidak Islam dia nggak kena kewajiban puasa. Tapi ada itu orang yang untuk menghormati tetangganya, mungkin dalam keyakinan dia hormatnya tidak makan. Tidak makannya dia bukan berarti dia apa? Puasa. Dia tetap tidak punya kewajiban puasa. Maksudnya kalau non muslim. Dan sebenarnya puasa itu sudah ada belum di zaman Nabi Isa alaihissalam? Pasti sudah ada. Kama kutiba 'alal ladina
min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan umat sebelum kita itu bahkan puasanya 24 jam. Maka begitu buka puasa, mungkin sering saya sampaikan, mereka menamakannya breakfast. Orang Inggris sampai hari ini bilang apa? Breakfast, yang kita kira itu sarapan. Padahal itu membuka apa? Membuka puasa. Breakfasting. Cuma setelah 24 jam ini tidak kuat, diganti puasa mereka hanya di malam hari. Lebih enak berarti kan? Nah, tinggal tidur aja. Sekarang bukan cuma malam hari puasa mereka. Dalam keyakinan Nasrani, Kristen, tidak ada lagi puasa malam hari. Yang ada puasa menjelang Paskah. 3 hari. Tapi puasanya tidak sama juga dengan kita. Puasanya hanya tidak boleh makan daging. Jadi kalau makan teri Medan, makan, itu boleh. Nah, bapak-bapak ini kalau nggak makan daging puasa 2 bulan juga kuat ya. Yang mereka itu cuma 3 hari menjelang Paskah puasa tidak boleh makan daging. Artinya karena memang kata Al-Quran kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelum kalian.